baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah Excel ya. Di sini ada beberapa nama ya, ada menu, namanya ini menu atau tab menyebutnya ya. Ada tab home atau menu home, insert, page layout. Ini namanya menu atau tab. Terus yang di bawahnya ini isinya ya, isinya dari menu itu namanya adalah ribbon. Ya, ini namanya ribbon. Terus untuk yang di bawahnya ini namanya adalah name box atau name cell. Ini namanya adalah edit formula nih, yang putih di sini. Ya, edit formula. Terus yang A, B, C ini adalah kolom, ya, nama-nama kolom A, B, C, D, E. Terus di sini ada namanya row atau baris, ya, ini namanya row atau baris. Di bawah sini namanya adalah worksheet atau lembar kerja, ya, worksheet. Kalau mau nambah tinggal klik plus, kalau mau hapus tinggal klik kanan delete, kalau mau merubah nama sheetnya klik kanan rename ya. Ini untuk menambah. Kalau mau namanya klik rename, langsung ketik misalkan lat absen misalkan ya, enter. Nah, ini adalah, saya ulangi lagi, ini namanya adalah menu atau tab. Misalkan klik tab formula, berarti klik ini ya, atau menu formulas gitu ya. Ini menu. Kalau isinya ini adalah namanya ribbon. Misalkan coba klik di ribbon auto sum gitu ya, berarti kliknya ini. Coba klik menu atau tab home, klik ribbon alignment atau font, berarti di sini. Ini namanya format cell. Oke. Terus yang di sini namanya adalah name box atau name cell, yaitu menunjukkan kita sedang aktif di sel berapa. Ya. A2 berarti kolom A baris ke-2. Kalau klik di sini berarti D5, yaitu sedang aktif ya. Ini namanya yang putih ini, yang gerak adalah namanya pointer ya, ini pointer. Jadi ini yang kecil-kecil ini namanya sel. Jadi misalkan coba klik di sel E6, berarti ini sel E6. Jadi nanti menunjukkan di sini ada di name box E6. Berarti yang sedang aktif ya, yaitu berada di sel E6, yaitu kolom E baris ke-6. Kalau misalkan kita seleksi atau blok seperti ini namanya adalah ring dari C4 sampai dengan F8. Misalkan blok ring antara D5 sampai D10, berarti D5 dari sini sampai D10. Nah, ini namanya ring. Jadi ada sel, ini sel, ini yang kecil-kecil ini adalah namanya sel. Kalau misalkan gabungan dari sel seperti ini namanya ring. Coba blok misalkan C3 sampai F9, berarti C3 sampai F9 seperti ini. Oke, itu namanya ring. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya row atau baris ya, row atau baris. Kalau yang di bawah ini namanya adalah worksheet atau lembar kerja ya, sheet 1, 2, 3 dan seterusnya, namanya worksheet. Oke, untuk melebarkan kolom ya, ini diklik
di pembatas antara kolom tersebut. Misalkan mau melebarkan B, berarti antara B sama C di sini ada panah kanan kiri, klik, tahan, geser. Ini kalau melebarkan atau mengecilkan satu-satu. Seperti ini. Kalau mau melebarkannya itu sekaligus, misalkan berarti di blok nih, diklik di judul kolom. Ya, klik di kan ada panah hitam ya. Diklik, tahan, nah, tahan sambil digeser mouse-nya. Ini di blok sekaligus, langsung ditarik di mana aja nih pembatas. Di sini juga boleh. Nah, nanti kecil semua. Seperti ini. Itu kalau menggunakan sekaligus. Jadi misalkan ini di blok sampai sini, nah, tariknya di sini boleh, di mana saja nih. Nah, acuannya ini. Nanti dia akan kecil semua. Melebarkan juga sama, tinggal tarik ke kanan. Yang penting di blok. Nih, diklik blok. Kalau menggunakan ukuran, yaitu menggunakan ya sama di blok, hanya di sini menggunakan klik kanan. Klik kanan, terus di sini ada kolom width, lebar kolom. Ini menggunakan ukuran. Nah, kolom width-nya di input berapa nih? Misalkan kita input 3 misalkan. Oke. Nah, jadi secara otomatis. Kalau menggunakan klik di sini, bisa dilihat ukuran di atasnya itu kan ada tuh weight-nya 6,29 gitu ya. Bisa dilihat di atas. Tapi kalau misalkan mau di input, berarti klik kanan. Pilih kolom width, lebar kolom. Ketik misalkan 4 gitu ya. Oke. Lebih kecil lagi. 2 ya berarti lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini cara untuk melebarkan kolom secara otomatis. Ya, seperti yang di absensi seperti ini. Ini kan sama lebarnya, karena dia menggunakan di blok ya, dari 1 sampai 30 sampai alpha di blok di atas ini, lalu klik kanan kolom width, kita ketik misalkan 5, nanti besar langsung. Jadi biar lebarnya sama, itu klik kanan kolom width, diketik 3, nanti kecil. Oke, itu untuk melebarkan kolom. Terus kalau tinggi ya, ini kan barisnya bisa tinggi. Kalau manual, kliknya di pembatas ini, di row, klik tarik ke bawah. Jadi tinggi. Ini manual. Terus kalau kita menginginkan lebarnya sama antara baris 3, 4, 5 biar sama, berarti kita blok dulu. Kliknya itu pas di row-nya, di barisnya. Nah, seperti ini kita blok. Lalu kalau misalkan menggunakan tarik ke bawah juga bisa, nanti sama. Tapi kalau kita pengennya itu menggunakan ukuran, maka klik kanan, sama kayak tadi untuk melebarkan kolom, klik kanan. Hanya di sini menggunakan row height, tinggi baris, gitu ya. Kalau baris itu row, klik kiri. Nah, di sini bisa di input. Misalkan saya tingginya mau 25, klik OK. Otomatis. Itu ya. Jadi di sini untuk mengoperasikan kolom atau baris, kita bisa menggunakan klik lalu geser ke bawah, atau menggunakan ukuran, menggunakan klik kanan. Jadi di blok dulu. Jadi kalau misalkan kita kliknya di baris ini, ya di baris di sini, itu otomatis dia akan ngeblok seluruhnya sampai XFD ini sudah mentok, udah nggak ada lagi kolom. Jadi kolom
yang paling terakhir itu adalah XFD. Ini udah nggak ada lagi di sini, udah habis. Ya, jadi cara untuk kalau gesernya, ya untuk gesernya di sini kan, ini udah nggak ada. Itu kan lama nih kalau menggunakan ini. Kalau pengen tahu di sini, klik di sini ya, terus CTRL panah ke kanan. Ini udah mentok. Balikin lagi, berarti CTRL panah ke kiri. Kalau kita pengen tahu sampai berapa baris sih Excel gitu ya, kita misalkan pengen tahu nih, berarti menggunakan CTRL panah ke bawah. Tuh. Ini sudah mentok lagi ke bawah, udah nggak ada lagi nih, yaitu sampai 1 juta ya 48576 baris. Nah, ini sudah mentok nih, udah nggak ada lagi. Kalau mau naik lagi, CTRL panah ke atas, langsung ke A1. Atau misalkan kita mau lupa nih, misalkan langsung aja ketik di sini A1 enter, otomatis nanti pointer ya akan menunjuk ke A1. Kita mau menuju ke A200 enter, otomatis nanti dia A200. Jadi kalau misalkan nih ke scroll, waduh ini kemana nih scrollnya, misalkan ya terlalu ke bawah, scroll misalkan ini ya lama, ketik aja di sini A1 enter. Nah, otomatis nanti dia, walaupun ada tulisannya pun bisa nih, misalkan ada tulisannya ya di sini, misalkan daripada scrollnya kelamaan, ketik di sini A1 enter, nanti otomatis menuju ke A1 ya. Jadi ini untuk mengoperasikan. Oke. Kalau mau nambah berarti new sheet, klik. Kalau mau hapus berarti klik kanan, delete. Oke. Nah, di sini pengetikan absensi karyawan, di sini PT, nomor 1, misalkan ini di sini saya hapus dulu, ketik 1 enter, 2 enter. Nah, di sini ada 1 sama 2, 1 sama 2 nya di blok, lalu sudutnya ini ada plus ya, tarik ke bawah, nanti nomornya urut. Nah ya, jadi misalkan mau lanjut, misalkan nih keputus, ditarik, kok berhenti di sini. Kalau mau lanjut berarti 3 sama 4 nya, jadi dua angka terakhir yang di blok, lalu klik tarik ke bawah. Nah, dan seterusnya. Kalau misalkan mau nyambung lagi berarti 9 sama 10 nya yang di blok, tarik ke bawah. Karena kalau misalkan hanya ngetiknya 1 ya, hanya ngetiknya 1, nanti jadi angka 1 semua. Ini angka 1 ya. Kalau misalkan mau dibuat, klik fill series. Nah, seperti ini. Tapi kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan udah sampai berapa kalau menggunakan hanya angka 1 aja. Tapi kalau misalkan kita menggunakan 2 enter gitu ya, ini di blok lalu tarik, kan kelihatan tuh 3, 4, 5, 6 kelihatan. Nah, ini juga sama, 101, misalkan di input 1002, berarti 1 sama 02 nya ini saya hapus dulu, di blok lalu tarik ke bawah, nanti urut. Nah, itu cara menggunakan nomor urut. Jadi dipancing 2 ya, 2, 1 sama 2 nya lalu di blok, tarik ke bawah ya. Silahkan diketik dulu ini. Misalkan kita ngetik
ketik dulu nih, kutip ya, kutip 1, 01, enter. Berarti ada nolnya. Kalau misalkan kita ngetik 1, enter, atau kita ngetik 0 dulu, 01, enter, nanti nolnya hilang. Jadi kalau misalkan nolnya itu biar tampil, itu menggunakan ketik atau kutip 1 ya, terus 0 baru 1, enter dulu. Nah, nanti kutipnya itu ketiknya itu nggak, kalau di print nggak kelihatan. Lalu kalau misalkan sudah ada kutipnya, kalau misalkan mau ke 30, itu nggak perlu ngetik lagi sampai 30, tinggal klik tarik ke kanan tuh 05 gitu ya. Terus misalkan putus, nggak apa-apa, tarik lagi tuh, tarik lagi. Nanti ini scroll ke kanan, tinggal klik. Kalau misalkan nggak, nih di sini ya, kita klik, nah, tinggal tarik tuh sampai 30. Nah, kita 30 hari ya, sampai absensinya sampai 30 hari. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan ketik 1 dekatnya enter itu kan ada tuh. Kalau menggunakan shift nanti munculnya 2. Ini nggak usah pakai shift. Tekan aja, ketik nih 01, enter dulu, baru klik lagi, tarik ke kanan. Ya, nanti urut. Oke, silakan. Terus untuk yang hari, misalkan nih, hari di sini juga sama. Hari misalkan tanggal 1 itu Senin misalkan ya. Kita ketik misalkan nih. Kalau mau huruf besar pakai shift atau caps lock-nya kita nyalakan dulu caps lock-nya, ketik Senin. Nah, sama, klik tarik ke kanan. Tuh Senin. Oh, misalkan nih, ini nggak bisa nih Senin semua. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini Senin semua, berarti ini settingannya bisa masih English komputernya. Kalau misalkan kita English terus kita mau buat biar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nanti kita atur. Oke, coba kita cek dulu. Yuk, sebelum kita ngetik selanjutnya, coba kita cek dulu ya. Di sini ada file, ya. Coba file, kita cek file. Di sini ada file. Ada? Klik option. Di sini ada option. Jadi kalau misalkan nanti ada untuk ngetik bulan Januari, Februari, Maret, April, kalau misalkan nggak bisa ditarik, settingannya dari sini. Atau kalau misalkan orang Jawa ada hari Pon, Wage, Kliwon, Manis, Pahing gitu ya. Kita mau buat sendiri atau bahasa Sunda atau bahasa-bahasa lain hari-hari itu bisa dibuat di sini. Klik option. Di sini ada advance. Advance, lalu kita coba cari ke bawah. Kita cari ke bawah, ada cari namanya edit custom list. Nah, di sini edit custom list ada? Ada, Bu? Saya ulangi lagi ya. Yaitu cara membuat, misalkan biar muncul Senin, Selasa, Rabu, Kamis nanti ditarik, yaitu menggunakan file, option. Di sini ada advance, ya. Advance. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, kita cari yaitu tombol edit custom list. Kita klik. Nah, lalu di sini nih. Di sini kan bahasa Inggris. Kalau ketik Sunday, Monday gitu bisa dia. Ya. Kalau saya buat Senin, Selasa, Rabu berarti di sini. Ya, ketik di sini.
Di sini ada langsung ke. Ya, kalau sudah ada berarti nggak perlu dibuat lagi. Ya, berarti sudah pernah dibuat. Kalau misalkan di sini belum ada, kalau saya kan belum ada nih, ya berarti ketik aja. Misalkan nih Senin, gitu ya, Senin, Selasa, ya Senin, Selasa, Rabu, enter ya, Kamis, Jumatnya mau petik apa enggak gitu ya, misalkan ini ya, nah, Jumat, Sabtu, Minggu, lalu add. Nah, otomatis nanti masuk, coba oke. Klik oke. Klik oke lagi. Nah, coba kita tarik. Sudah muncul nih Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan menemukan komputernya belum di setting, ya. Kalau English kan nggak kenal sama Senin, Selasa, Rabu kan? Kenalnya sama Sunday, Monday gitu ya. Nah, bisa dibuat dari custom list. Tarik sampai 30. Nah, seperti ini. Ya, jadi sebelum selesai ngetik, kita simpan dulu. Ya, kalau saya sudah pernah nih, berarti kalau ini save. Misalkan seperti ini, klik browse. Ya, browse itu kita mau simpan di mana nih? Klik browse. Kita misalkan karena ini latihan ya, kita di dokumen aja. Ya, klik di dokumen. Ya, klik browse. Nih, boleh dulu klik browse dulu aja. Dapat terus itu ada. Klik ke dokumen. Klik dokumen. Terus kita new folder. Klik new folder. Ketik langsung. Ini kan ada langsung. Ketik nama ibu di situ. Ya. Jadi kita ke dokumen. Ya, karena ini latihan ya. Kalau latihan ke dokumen nggak apa-apa. Karena kalau hilang karena latihan nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti kerja, jangan di sini kalau nyimpan. Kalau nanti kerja, ya atau data-data penting, nyimpannya di lokal D atau E di sini. Kalau seandainya data penting, karena ini latihan ya di komputer sini, maka kita kumpulin di dokumen aja. Tapi kalau nanti kerja atau nanti di komputer sendiri ya di rumah, itu jangan kalau ngetik-ngetik jangan dimasukkan ke dokumen sini. Kenapa? Karena kalau di dokumen itu nanti file yang ada di sini kalau komputernya rusak diinstal ulang, ini datanya hilang semua. Ya, di dokumen download musik, picture, video, ini nanti datanya kosong semua kalau diinstal ulang. Jadi kalau misalkan kerja atau data penting, nanti nyimpennya di sini. Cari, ini namanya drive. Jadi hard disknya itu ada C sama D atau E. Ya, ini drive, itu hard disknya dibelah jadi dua atau dipartisi jadi dua. Karena kalau yang dokumen, download, musik, picture, videos ini dia adanya di C sini. Bawaan dari Windows. Waktu nginstal sudah dibuatin. Namanya ada folder-folder dokumen gitu ya. Jadi kalau nanti kerja atau data-data kerjaan atau data penting itu nyimpennya jangan di sini, paham ya? Nah kalau sekarang buat latihan, berarti kita kumpulin di dokumen aja. Terus klik new folder, kita buat nih, buat folder dengan nama masing-masing. Klik new folder, lalu kita ketik, misalkan nama masing-masing ya, misalkan nih data Vipro pelatihan misalkan ya, lalu diklik
ya, 2 kali klik. Nah, di sini tentukan dulu nih sebelum kita klik tombol save, pastikan dulu, oh saya nyimpennya di folder dokumen, di subfolder namanya data Vipro latihan, baru kita ketik sini file name-nya apa, absensi karyawan misalkan. Nah, jadi untuk pembuatan file ya, pastikan dulu nih namanya apa, jangan buru-buru langsung save gitu ya, nanti namanya masih doc misalkan ya, masih workbook ya, masih book 1 gitu. Workbook 1 gitu. Nah, kita ketik dulu namanya, lalu klik. Kalau sudah ya, pastikan oh saya jadi nyimpen file itu harus tahu dulu saya nyimpennya di dokumen, subfoldernya namanya data Vipro latihan ya. Ini masih kosong nih datanya, belum ada data karena baru dibuat foldernya. Nama filenya apa, baru klik save. Nah, ini masukin dulu ke nama sibuk tadi. 2 kali klik. Nah, gitu dulu. Tentukan, oh dokumen, klik sini, baru nama, baru klik save. Ya, tadi kan di dokumen dibuatkan namanya foldernya Sinta misalkan ya. Lalu nama filenya apa, baru klik save. Ya, klik. Nah, lalu lanjutkan ngetik. Itu namanya absensi karyawan. Ya, kita klik save. Nah, nanti kalau ada perubahan-perubahan tinggal klik ini, klik save atau Ctrl S, kan ada tuh Ctrl S. Jadi misalkan ini ngetik gitu ya, terus Ctrl S, nanti beberapa sudah ada tambahan-tambahan misalkan ya, misalkan ketik, nanti ada S, ada misalkan izin gitu ya. Nanti kan ada perubahan-perubahan, Ctrl S aja atau klik sini sama, fungsinya sama, klik, udah lanjutin lagi ngetiknya gitu. Ya, bikin border namanya ya. Jadi kalau sebelum dibuat border ini nanti belum ada garisnya, kalau di print ini belum ada ya. Jadi Excel itu kalau misalkan kita belum dibuat border, maka ini nggak ada garisnya, aslinya masih seperti ini dari view ya. Di sini ada grid line. Nah, masih polos putih begini. Kalau nggak ada grid line-nya kan susah kita nih, nggak ada garis bantu. Maka dari view nih untuk menampilkan dari view grid line. Nah, baru nih ya, cara untuk menghilangkan dan menampilkan grid line itu dari menu atau tab view. Di sini ada grid line. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti sudah dibuat border, grid line bisa dihilangin. Dah. Sekarang kita akan membuat garis di blok dari sini nih, dari NO dulu nih nomor. Kalau misalkan mouse-nya ini susah begini, kalau misalkan nih pakai mouse ngeblok begini susah, kliknya di sini nomor, lalu shift-nya ditahan, tombol shift-nya ditahan, kita menggunakan panah. Misalkan panah ke bawah dulu nih, panah ke bawah, shift-nya masih ditahan sampai 11 misalkan nih ya. Jadi saya ulangi lagi nih ya, ini saya merge ya. Jadi shift panah ke bawah sampai total, lalu masih shift-nya masih ditahan, lalu kita klik atau tekan ya, tekan panah ke kanan sampai SIA nih, terus sampai SIA, tekan-tekan terus panah ke kanannya tuh ya. Nah, kalau belum ada kita lebihin 3
Berarti di sini nanti SIA gitu ya. Sakit izin alfa. Oke, kita blok. Kalau mouse-nya misalkan gampang, mouse-nya tinggal diklik, di blok ke bawah dulu, baru ke kanan. Nah, tahan terus. Tapi kalau misalkan mouse-nya susah, kita bisa menggunakan klik, shift-nya ditahan, kita ke panah ke bawah dulu, terus ditekan panahnya, lalu kita panah ke kanan, terus ya, kita tekan terus. Kalau mengurangi misalkan kelebihan, berarti panah ke kiri, tapi shift-nya masih ditahan. Oke, sudah diblok. Kalau sudah, klik di sini. Ya, di menu home, nih menu home. Di sini ada border. Nih, ada namanya all border. Ya. Shift-nya ditahan, panah ke bawah, terus jangan kebanyakan, ulangi lagi, tambahin nanti untuk total ya, lalu panah ke kanan, gitu ya, terus oke, STA ya, oke, lepas semuanya, lalu ke home, klik menu home. Sini ada sudutnya, sudut, klik ya, sudut tadi sudut ya, klik. Nah, di situ ada all border, klik all border. Nah, nanti langsung kalau kita klik all border ya, all border, klik, otomatis nanti ada garisnya. Oke, yang kedua, kita dari Senin, ngebloknya dari Senin ya, dari Senin, diklik di Senin, save. Jadi kalau misalkan kita akan ngeblok ya, ngeblok misalkan biar cepat, jadi dia akan menuju ke tulisan paling terakhir, nanti berhentinya di sini. Ya, caranya yaitu menggunakan klik pertama di sini, shift sama CTRL, ditahan, lalu tekan sekali panah ke kanan aja. Otomatis dia akan berhenti di tulisan paling terakhir. Nih. Oke, bisa ya. Jadi menggunakan shift sama CTRL bantuannya. Kalau sudah, sama, klik di sini atas, yaitu pilih all border. Klik. Sudah, klik all border. Nah, sekarang kita buat biar tulisannya itu miring. Kalau masih keadaan di blok. Ya, masih keadaan di blok ya, jadi masih keadaan di blok. Oke, masih coba di blok yang Senin itu, hari-harinya kita blok dulu, klik di sini, shift CTRL, panah ke kanan sekali, nanti otomatis ngeblok. Udah blok, terus kasih ini Bu, untuk yang all border ini kasih garis dulu. Ini yang tadi, nih dari home, terus ini ada sudutnya ini, pilih all border, ada, biar ada garisnya dulu. Sudah? Di sudutnya. Ya, sudutnya. Ya. All border klik. Nah, itu udah ada, itu ada garis-garisnya kelihatan. Terus sekarang masih keadaan ngeblok seperti itu, biar nggak usah ngeblok lagi maksudnya ya, kita akan membuat tulisannya itu nanti miring. Dari sini klik, di sini ada alignment, sudutnya ada panah paling bawah nih, alignment setting, diklik ya, yang ini diklik. Sudah,
Nah, di sini ada orientasinya. Orientation itu klik, misalkan nih kemiringannya berapa derajat. Ini kan ada nih 45 derajat. Ya. Kita mau kemiringannya 45 derajat. Diklik, sudah miring belum ini? Sudah, Bu? Ya, itu klik sudah miring kan itu. Ya. Terus klik OK. Lalu klik OK. Nah, nanti tulisannya miring. Ya. Nanti klik OK, tulisannya miring nih. Kalau misalkan mau normalin lagi bagaimana? Saya ulangi lagi. Sama, klik alignment. Berarti di sini 0 derajat atau lurus. Klik di sini. Ya, 0 derajat degrees. Oke, nanti tulisannya normal lagi, gitu ya. Atau kalau nggak mau pakai alignment di sini juga udah disiapin nih atas. Coba di sini ada namanya, di sini ada orientasinya, sama nih angle-nya, sama. Bisa juga klik di sini. Kalau normalin lagi, klik lagi di sini, sama. Nih. Kan ada AB yang tulisannya miring ya. AB tuh. Masih di kelompok alignment ini. Berarti diambil yang paling atas. Yang paling atas diklik. Kalau mau normalin lagi, klik lagi itu juga, sama. Tuh, miring. Kalau mau normalin lagi, klik lagi. Itu cara untuk membuat kemiringannya berapa derajat. Kalau di sini langsung otomatis 45 dia. Tapi kalau yang di alignment ini bisa diatur mau berapa derajat, atau di sini turunin dikit, itu bisa nih kalau di sini. Bedanya itu aja. Kalau yang ini otomatis 45 derajat dia. Bisa ya untuk memiringkan tulisan. Kalau tulisannya mau berdiri ini ke atas, berarti dari sini di alignment tadi, berarti pilihannya yang ini. Tulisannya nanti begini, tulisannya Senin, Selasa, Rabunya ke bawah. Tuh, nanti karena ini nggak muat. Kalau diturunin ke bawah, nanti jadi begini. Nih. Jadi kalau mau bikin tulisannya misalkan turun begini, ya pilihannya tadi di pilihan yang ini. Kalau mau di tengah-tengah, berarti center nih. Nih. Pilihnya Pak, kadang-kadang enggak. Mouse ya. Sudutnya yang ini plus. Nah, itu. Nah, klik. Oke. Nah, nanti kalau mau di tengah, ini ke home. Pilih yang tengah center dulu nih, klik atasnya, ya klik. Jadi tengah-tengah. Atas itu adalah untuk yang vertikal, ini. Kalau yang ini, ya, ini untuk vertikal, ini horizontal. Tengah-tengah antara sini sama ini kan vertikal namanya nih. Ya. Ini horizontal dari sini ke sini di tengah-tengahnya. Sama nih kalau tulisannya nanti di ini biar di tengah-tengah kanan kiri, berarti pilihannya ini. Kalau tengah-tengah atas bawah ini dari tengah-tengah di sini, pilihannya yang ini. Ini horizontal, center horizontal, ini center vertikal. Ya. Jadi misalkan nih, kalau kita nggak diklik, ini namanya vertikal. Ya, nih kan tulisannya ke bawah. Kalau saya klik, nah tengah-tengah. Ya. Oke. Itu cara untuk membuat tulisan biar ke bawah, yaitu menggunakan ini orientasinya. Kalau mau normalin lagi bagaimana? Klik lagi. Nih, klik lagi. Oke, normal. Ya, kalau misalkan tadi yang dibuat ke bawah, ternyata begini. Ya,
tulisannya begini, artinya ini kurang tinggi, nggak muat tulisannya. Nah, ini klik, tarik ke bawah, ditinggiin ininya. Nah, misalkan nih, kok nggak otomatis sih, misalkan kok begini gitu ya, berarti artinya kalau mau ke bawah dia nggak muat, tarik ke bawah, berarti height-nya kurang. Ini bisa manual, tarik lagi ke bawah gitu ya. Oke, kita buat yang miring ke kayak seperti tadi ya. Kita kembalikan lagi, normalin lagi, klik. Ini masih hitam berarti diaktif, klik lagi. Kita miringin pakai yang 45 derajat, klik OK. Oke, tinggal klik, kalau sudah, klik di sembarang biar kelihatan. Oh, sudah? Bisa ya? Oke, sekarang biar nanti lebarnya itu sama. Caranya di sini. Kan di angka 1 berarti saya di E, berarti klik di E. Ya, 01-nya karena di kolom E saya. Berarti klik di blok. Sama nih, klik tahan. Di blok dulu. Kliknya itu di tengah. Ya, di pas di E-nya, jangan di sini nanti malah jadi lebar. Jangan di sini, nariknya nanti lebar. Tapi klik, tahan, sambil di blok, sambil ditahan terus geser mouse-nya. Terus mouse-nya geser. Nah, kalau saya sampai AK. Lalu klik kanannya di kolom mana saja nih. Klik kanan, pilih yang ini, kolom width atau lebar kolom. Ya, klik, tahan, geser mouse-nya. Nah, terus ini lepas dulu, angkat dulu ya. Ini kalau nggak gini, shift panah ke kanan, ini juga bisa juga tuh. Jadi biar sekarang cepat gitu ya. Nah, shift tahan baru kanan. Nah, gitu. Terus di sini AC atau di mana aja itu klik kanan. Nah, itu klik kanan, jangan klik kiri ya. Klik kiri berarti lepas, klik kanan. Ulangi lagi. Nah, misalkan mau di situ, scroll begini nggak bisa nih. Geser sampai mentok dulu, baru save, baru klik di sini. Nah, gitu bisa juga tuh. Dicegat gitu ya. Klik pertama, nanti geser, baru save, baru klik yang ini akaknya ini. Klik kanan, mouse kanan, tapi di kolomnya. Yang di kolomnya. Ya, di kolom mana aja? Ini kan ada kolom T, U, F, V, itu di mana aja? Klik kanan. Klik kanan, jangan kiri. Ini ya. Ini kanan, ini kanan. Nah, itu muncul tuh, ada kolom width. Karena kalau klik kiri hilang lagi kolom width. Nah, itu kiri baru. Nah, itu muncul. Misalkan ketik 3 gitu. Itu deh. Ya, itu hapus, ganti ketik ya. Kolom width diklik, klik kiri, kliknya. Ya, ketik angka 3. Klik OK. Oh, ternyata 3 itu kekecilan. Klik kanan lagi. Klik kanan lagi. Kolom width lagi. Kita ketik 4 misalkan. 4. Oke. Nah, itu 4 sedang ya. Itu untuk mengatur lebar kolom secara bersamaan, yaitu menggunakan blok kolomnya. Jadi kalau blok kolom yang diklik itu ABCD-nya ya. ABCD-nya itu namanya kolom. Diklik ya. Kalau nggak mau menggunakan klik tahan, geser, pakainya seperti ini. Klik pertama, klik di sini, shift-nya ditahan, lalu masih ditahan shift-nya nih. Lalu klik yang paling terakhir di mana? Sampai sini klik. Nah, itu cara ngeblok biar cepat. Klik di Pertama di mana nih? Di E misalkan gitu ya. Lalu shift-nya ditahan di keyboard, shift itu di keyboard, shift-nya ditahan, lalu klik di sini, klik, pakai klik. apa tuh? Ya, klik di AK-nya, klik. Ngeblok nanti dia kan. Nah, lalu klik kanan.
Masih di shiftnya, masih di Shiftnya dilepas aja udah. Kalau sudah ngeblok, di shiftnya dilepas. Lalu yang diklik kanannya itu yang ABCD-nya juga di sini. Ini klik kanan di kolomnya. Jangan klik kanannya di sini. Nanti salah misalkan gitu ya. Klik kanan. Nanti muncul tuh kolom width. Ya, lebar kolomnya diklik. Lalu input berapa kelebaran lebar yang diinginkan. Ya, lebar yang diinginkan misalkan 4 gitu ya. Lalu oke. Jadi kalau kita ngeklik kolomnya, nanti dia akan ngeblok sampai 1 juta sekian ke bawah, itu udah otomatis keblok semua dia. Beda sama begini, kalau ini ring namanya. Ya, kalau ngebloknya dari sini cuman sebegini, namanya ring. Nanti nggak akan ada tulisan kolom width. Karena ini bukan kolom, ring. Tapi kalau kliknya di kolom, ini kolom namanya ya, di blok begini. Nanti kalau klik kanan ada namanya kolom width gitu. Sama kalau mau tinggi, misalkan tinggi baris, kalau ngebloknya begini, misalkan nih di bloknya cuma begini, ya begini, diklik kanan nggak akan ada row height. Tapi kalau kita ngebloknya dari baris ini, ya dari barisnya, row-nya, nanti ada nih row height, tinggi kolom. Coba row height-nya diklik biar tinggi misalkan ya. Kita input misalkan berapa tingginya nih, misalkan 25 misalkan. Oke, nah, nanti tingginya 25 sama gitu. Klik kanan, row height. Nah ini begini, pointernya jadi berubah jadi palang putih kalau diklik. Nomor Pak, dari apa? Yang dari nomor ini NO. Nah di sini ya kan di baris ke-8 kalau saya. Jadi barisnya yang diklik. Lalu tahan mouse-nya, tarik ke bawah. Atau sama kayak tadi, klik di sini, shift, lalu klik yang sampai total ini. Shift-nya ditahan. Masih bisa. Coba di nomor, Shift ke bawah. Pakai panah langsung di sini. Klik di sini, klik aja 19-nya nih. Tadi kan angka 8-nya yang diklik. Karena nomor ini ada di baris ke-8. Klik angka 8-nya. Itu namanya ngeblok baris. Row. Sudah klik di sini. Di nomor itu. Di nomor kan di sebelahnya ada baris ke-8 ini. Kliknya di sini. Jangan kliknya di sini. Kliknya di sini. Sudah. Shift-nya ditahan. Ya. Mau pakai panah ke bawah boleh atau langsung shift-nya masih tahan, klik aja di 19-nya sini. Nanti otomatis ngeblok baris ke sana ujung gitu, sampai XFD itu ngeblok semua dia. Ya, klik shift, klik di 19. Nah, karena total adanya di baris ke-19. Lalu klik kanan di 8, 9, 10-nya ini. Klik kanan, yaitu ada namanya row height. Klik, nah, ketik misalkan 25 gitu. Ya, 2 hapus, 25. Oke. Nah, berarti dia 2 udah, biarnya dulu. Nah, biar tulisannya itu nggak gantung nih ya. Ya. Nah ini kan tulisannya di bawahnya nih. Kliknya ini vertikal, klik coba. Nanti dia naik tulisannya. Nih yang ini. Di home, klik home dulu. Home dulu nih. Klik middle alignment ini. Klik.
Nih kan tuh, diklik-klik kan gerak. Nah, berarti ini artinya tulisannya itu di tengah-tengah antara atas sama bawah, vertikal. Terus yang ini bawah, ini namanya tulisannya nanti di tengah, kanan kiri atau horizontal nih. Sudah? Nah, pilih aja ini dulu nih, klik tengah sama ini. Nah, ini udah. Udah, kita buat di tengah. Nah, sekarang klik sembarang. Yang ini nama-namanya kan nggak cocok kalau di tengah-tengah, misalkan nih. Balikin lagi ke kiri, berarti di blok. Di blok, kita balikin ke kiri. Nah, gitu. Ini kan rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nih. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan tuh. Jadi tinggal klik-klik aja ini di home. Bisa ya? Jadi untuk membuat tulisannya biar rata kiri mana sih? Ya berarti left. Biar rata tengah di mana sih? Berarti center, tengah. Biar rata kanan gimana sih? Berarti right. Gitu ya. Jadi ini untuk mengatur rata kanan kiri. Oke, sudah? Simpan dulu. CTRL S. CTRL tahan, S-nya ditekan. Nah, sekali aja tek S-nya udah. Itu nyimpan atau begini. Ah, saya lupa nih apa ya? Klik aja ini. Gambar disket. Nah, zaman dulu disket begini. Nah, klik sama aja. Jadi fungsi tombol ini ya sama kalau tekan CTRL sama S ya. Jadi hanya begini, CTRL S-nya sekali aja, S gitu aja, tekan aja. Begini doang. Udah. Nggak usah ditahan gini. Nanti kalau ketekan kelama, CTRL-nya dilepas malah S-nya masih ketekan, nanti tulisan huruf S-nya muncul. Ya, jadi CTRL langsung aja S udah. Ya, atau klik gambar atau ribbon di sini atau icon disket ini. Kan ada tuh diarahkan itu muncul dari tulisan CTRL-S. Itu fungsinya kalau misalkan kita menggunakan keyboard berarti CTRL sama tulisan S gitu. Ini muncul nih. Itu fungsinya sama. Oke, sekarang kita masuk ke rumus ya. Tekan ini S, ini I, berarti ini A. Ngetiknya di sini. Nah, saya gedein dulu. Nah, kita ngetiknya di sini. Coba ketik sama dengan, ya. Nah, karena ini ada rumus, ini ya, kita mau ngetik rumus nih sama dengan ini hapus dulu. Karena tadi kan kita menggunakan rata tengah ya. Nanti kalau kita ketik rumus, nanti begini. Nanti ininya ketutup 30-nya. Nah, biar nanti dia larinya ke kanan, maka ini kita blok dulu aja, kita rapikan dulu nih, di blok ini yang kosong nih ganti rata kiri dulu nih. Klik. Ini rata kiri dulu, biar nanti kalau ngetik rumus dia larinya ke kanan. Biar bisa ngeblok ke 30. Nah, ini klik rata kiri dulu nih. Ya, kalau sudah kita ketik sama dengan ya. Count if. Nah, ini rumusnya. Nanti akan menghitung tulisan S itu ada berapa gitu. Ya, sama dengan countif kurung buka. Jadi akan menghitung nanti tulisan S-nya itu ada berapa. Ya, klik ya, udah klik sini. Klik lagi, belum klik. Nah, ketik sama dengan countif gitu. C O U N T I F. Nah, besar kecil sama aja. Ya, ikutin tif. F. Ini F ini. Nah, terus kurung buka, yaitu save. Nah, ini. Jadi kalau tombol-tombol yang di atas
itu menggunakan shift, gitu ya. Kurung buka kan di atas, ini di atas, ini di atas, di atas. Berarti harus tambahan shift ini atau ini. Oke, sudah countif. Nanti dia akan muncul rumusnya di bawah. Itu ada ring. Nah, tadi saya sebutkan ring itu adalah dari kumpulan beberapa sel. Ringnya dari mana sampai mana, gitu ya. Nah, artinya kita akan ngeblok data dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di blok. Nah, misalkan gini. Kita klik di tanggal 1 nih. Klik, kalau sudah countif kurung buka, klik di sini. Ini klik yang tanggal di bawah. Kayak 9, Pak. Enggak, klik aja, klik. Klik di sini, di sini. Iya. Kan kita lagi ngitung punya sini nih. Iya. Punya si Anggreni. Kita lagi ngitung Anggreni dari tanggal 1, berarti kan dari sini. Iya. Oke. Bisa diblok atau begini, kalau susah ngebloknya begini, nahan pakai mouse-nya susah. Kita bisa menggunakan klik di pertama ini, sudah. Terus titik 2. Ya. Kita titik 2. Titik 2 itu shift. Ya. Di situ ada sebelahnya enter, itu kan ada titik 2 tuh. Shift dulu baru titik 2. Ya, shift karena tulisan titik 2-nya itu di tombol atas, makanya kita menggunakan shift. Sudah? Dari E9 titik 2, lalu klik di sini. 30 nih. Klik. Kalau sudah ada titik 2-nya tinggal klik di sini. Nah, otomatis ngeblok dari sini sampai sini gitu maksudnya. Itu ringnya. Sampai AH9, yaitu kolom AH baris ke 9. Sudah? Lalu kalau sudah itu ringnya sudah ketemu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, yaitu dari kolom E9 sampai dengan AH9. Lalu kita di bawahnya itu, kalau saya itu menggunakan koma nih. Kan ring koma. Kalau mungkin kalian di situ ada titik koma ya. Di sini lihat di bawahnya tulisan ring itu, kalau saya koma. Karena di sini saya koma nih, komputernya masih English soalnya saya. Kalau di situ titik koma, ikuti titik koma. Ketik aja langsung. Ketik titik koma. Di sini. Ya, di situ. Langsung aja titik koma nih. Enggak titik koma. Jadi titik koma. Karena ini menggunakan titik koma nih pembatasnya. Oh, ini berarti ini hapus kebanyakan tadi. Nah, titik E8 sampai AH8 gitu ya. Titik koma, sudah. Ya. Jadi kalau saya kan E9, kalau mungkin punya kalian 8 ya. Pokoknya sesuai dengan punya Anggreni ini baris ke berapa. Artinya ringnya itu dari E9 sampai AH gitu ya. Terus koma dan titik koma itu tergantung komputer masing-masing. Kalau komputernya koma, ikuti koma. Kalau komputernya titik koma, ikuti titik koma. Gitu ya. Jadi ada 2, koma atau titik koma pembatasnya itu. Kalau saya komputernya masih English, makanya dia koma. Kalau komputernya sudah di situ titik koma, titik koma. Oke. Koma. Oh, ini sampai tuh. Di koma, begini. Oh, berarti di belakang ya, Pak? Iya. Jadi titik 2 tadi masing sampai dengan, gitu kan? Ini. Oke. Terus sekarang suruh kriteria, ya.
kriterianya apa nih? Saya mau ngitung S gitu kan? Berarti double kutip, ketik double kutip begini. Double kutip itu shift, di sebelahnya enter itu kan double kutip di atas, makanya bantuannya pakai shift. Shift terus tekan itu double kutip, dah ketik S, double kutip lagi. Nah begini. Jadi diapit dengan double kutip kriterianya, double kutip S. Nah, karena kita akan mencari tulisan S, nanti akan menghitung tulisan S-nya itu ada berapa kali ngetik gitu. Kurung tutup, shift akan 0. Nah, enter coba. Tuh, tulisan S nggak ada, makanya 0. Oke. Lalu kalau sudah ketemu rumusnya nih, kalau sudah enter ya, enter. Karena tulisan S belum ada nih di sini. Nah, coba tarik dulu ke bawah sampai tarik rumusnya. Ya, sampai bawah nih, sampai 10 orang tadi. Klik sudutnya yang plus ini. Namanya ngopi rumus. Tarik ke bawah ke sini, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita input, ya kita ketik S, misalkan sakit dia di sini tanggal 21, enter, nanti muncul tuh 1. Misalkan oh di tanggal 9 atau tanggal 10 ada tuh sakit lagi, S, enter, nanti dia otomatis. Yaitu untuk merumus mencari berapa tulisan S menggunakan rumus namanya kontif, ya. Ketemu? Tarik ke bawah. Ya, kalau narik berarti nunggu plus ini ya. Klik, tarik ke bawah. Itu namanya ngopi rumus. Bisa? Oke. Sekarang coba nyari yang I, sama kayak tadi. Berarti kontif. Berarti sama dengan dulu. Pokoknya kalau rumus harus dengan sama dengan. C O U N T I F, kontif. Kurung buka. Lokasi pencarian, ringnya, yang mau dihitung ringnya dari mana sampai mana, berarti di blok nih. Di blok sampai tanggal 30 sama, berarti E8 sampai AH8. Kalau saya E9 sampai dengan AH9. Lalu koma atau titik koma. Kalau tadi kalian menggunakan titik koma, berarti titik koma. Double kutip lagi, ketik huruf I, double kutip lagi. Nah, klik dulu di bawah, sama dengan ketik kontif. Ya, kontif ya, kurung buka. Kalau buka itu pakai shift, karena hapus dulu 9-nya, pakai backspace. Shift dulu, baru. Nah, karena kan kurungnya kan di atas, nah berarti pakai bantuan shift gitu. Lalu klik ini atau shift panah ke kanan, gini. Panah. Nah, berhenti di situ. Lalu titik koma, ini kan pembatasnya pakai koma ya, titik koma ya. Titik koma nih, titik koma di bawah, berarti nggak usah pakai shift. Nah, gitu. Double kutip, berarti di atas, berarti pakai shift. Kita mau nyari I gitu kan, ketik I. Oke, double kutip lagi, kurung tutup, lalu enter. Oh, klik lagi nolnya yang tadi yang ngisi rumus, diklik.
sudutnya arahkan di sini, itu klik, tarik ke bawah ya. Nah, ini ada nih huruf I, ada 2, makanya kehitung 2, kalau nggak ada berarti 0 gitu. Ini juga. Sama kayak tadi sebelahnya, di sininya ya kan, hasilnya mau di sini berarti ngetiknya di sini. Sama dengan kontif lagi yang alfa tadi, kontif sama dengan contif ya, conif ya, conif kurung buka, sama nih di blok, punya Anggra ini di blok sampai tanggal 30, lalu koma atau titik koma ya, sesuai dengan komputer masing-masing. Lalu kriterianya apa nih? Jadi kalau ngeblok nih, misalkan nih, tadi saya ulangi lagi nih, klik shift panah ke kanan begini, cara ngebloknya lebih enak. Kalau mouse-nya belum enak megang mouse-nya ya, klik dulu dari tanggal 1, maksudnya punya Anggra ini shift-nya ditahan, panah ke kanan ya, shift-nya masih ditahan, panahnya ditekan-tekan terus sampai tanggal 30. Sudah? Lalu koma atau titik koma, ketik dulu kontif sama dengan dulu, wajib ya, kalau rumus harus menggunakan sama dengan. Kontif kontif kurung buka, klik dari tanggal 1 punya Anggra ini. Nah, shift panah ke kanan terus sampai tanggal 30. Jadi kita blok sampai tanggal 30. Terus ini kan ringnya udah, sekarang titik koma, suruh ngetik titik koma nih, jangan di situ. Tadi ngeklik ini, ngeblok udah otomatis di belakang. Cuman karena ini nggak muat kan ke bawah. Nah, jadi kalau ngeblok nggak perlu klik lagi, di blok udah otomatis dia kan ke belakang. Sekarang titik koma. Oke, kriterianya berarti harus diapit ya, pakai double kutip. Nah, ketik A. Jadi kurung tutup dulu. Jadi kriterianya itu apa yang mau dicari, gitu ya? Kriterianya saya mau nyari tulisan A, ya berarti double kutip A. Ya, kalau sudah, ya kita misalkan di sini kriterianya A, berarti double kutip A, double kutip itu kriterianya. Lalu terakhir kurung tutup, enter. Nah, karena huruf A ini belum ada di daerah sini, maka masih muncul 0. Ya, karena dia masuk terus berarti gitu kan, enggak alfa gitu. Tapi kalau kita ada tulisan A di sini, kebaca dia otomatis. Tuh, ada 1. Tinggal klik, tarik ke bawah. Nah, nanti tinggal kita input di sini. Oh, misalkan si Fadil tanggal 3 dia izin, berarti I, enter. Otomatis tuh. Oh, si Regita misalkan tanggal 12 dia sakit, berarti tekan S. Ya. Enter. Otomatis. Simpan dulu, Ctrl S. Ya, kalau rumusnya sudah, Ctrl S. Nah, ini biar di tengah-tengah, diblok lagi. Tadi kan rata kiri nih. Ini diblok lagi, balikin rata tengah biar dia posisinya di tengah lagi. Sudah? Bisa? Wah, kok itu nggak mungkin? Mana? Ini ada alfa.
Ya, ini sudah. Kita tinggal klik 2, tarik ke bawah. Sampai sini aja, ini kan buat total nanti dihapus. Kita baca. Nah. Oke, sini ketik total gitu. Besar semuanya aja gitu, total hapus dulu. Backspace kan lagi ketik backspace. Ya, ketik caps lock yang lain baru total. Yang lain caps lock lepas saja, enggak ya, enter. Oke, sekarang misalkan kita totalnya nih di blok nih, kita gabung sampai tanggal 30, misalkan ini di blok sampai tanggal 30 nih di blok, biar nanti tulisannya di tengah. Ini kita akan menggabungkan sel nih, selnya kan banyak nih, sel-selnya banyak sampai tanggal 30 di blok. Di home di sini ada namanya merge and center ya, merger nih, klik otomatis gabung selnya. Coba di blok ya, saya ulangi lagi nih, klik dari total di blok sampai tanggal 30 misalkan nih, sampai sini klik ini merge and center, klik. Itu cara menggabungkan sel ya, ya itu udah ya, itu cara menggabungkan seperti itu Bu. Ini biar enggak hilang-hilang, ke kanan, ke kanan. Ini ada checklistnya kan, ini hilangin aja, klik, nah nanti jalan, hilang-hilang. Oke, sekarang klik di sini. Kita mau jumlah nih, yang S itu ada berapa jumlahnya? Oke, berarti kita klik di bawahnya, jangan double klik. Nah gini aja. Oke, kalau sudah, klik di bawahnya ini, kita mau jumlah. Nanti biar ini tambah, semua hasilnya berapa di sini ya. Jangan double klik begini. Keluarin dulu, klik aja biasa nih. Hanya di pointer diletakkan di sini gitu ya. Lalu di sini ada di atas nih, masih di tab home ya, di tab home ini di atas ini ada auto sum ya. Nih auto sumnya diklik aja, klik, udah otomatis ngeblok tuh, ngeblok. Kalau sudah tinggal enter aja, hasilnya ada. Lalu klik di sini lagi, tarik ke kanan, nanti otomatis sama, sum juga. Ya kalau mau ulang tadi, klik di bawahnya, lalu klik auto sum, ya enter. Itu cara untuk menjumlahkan. Klik di sini, enter. Klik di sini, enter. Atau begini, kalau satu sudah ketemu, ya, satu sudah ketemu, klik tarik ke kanan nih, sama. Nah, jadi tinggal klik plusnya nih, klik tarik ke kanan, sama aja. Artinya ngopi rumus nih, tarik ke kanan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau sudah ketemu, satu udah ketemu, nggak perlu klik lagi pakai auto sum lagi, boleh pakai klik tarik ke kanan. Nah otomatis ngisi gitu ya. Jadi fungsinya sama. Kalau satu udah ketemu, ya udah, untuk sama-sama sum, ngopi aja dari depan ya. Ini dihapus, diblok dulu yang satunya, yang dua belakang ini dihapus, delete. Satu sudah ketemu, tarik ke kanan. Itu fungsinya sama. Kita Ctrl S.
Klik yang sudah ketemu. Ini kan ada plusnya tuh bawah tuh. Nah, klik, tahan sambil digeser ke kanan. Gitu ya. Cara untuk mengopi rumus, tarik ke kanan. Oke. Simpan dulu, Ctrl S atau klik gambar atau lambang disket atau shift. Oke. Coba yang atas nih, tulisan absensi sama nih. Tulisan absensi yang paling atas judulnya, kita akan gabungkan sampai AK nih. Karena kan biar di tengah-tengah antara absen ini ya. Ini di blok. Di blok satu-satu. Nih, sampai AK. Di blok sampai AK. Lalu kita klik merge and center. Ya, nih di blok nih absensi karyawannya di blok satu baris ini, ya. Ringnya dari sini di blok sampai AK aja. Lalu kita klik merge and center. Ya, kita klik merge and center. Sama, yang bawah juga sama. Yang PT Vipro Media ini di blok sampai AK. Lalu kita klik merge and center. Oke. Ini cara menggabungkan sel. Jadi selnya itu banyak ya. Kalau misalkan mau normalin lagi, merge and center lagi, nanti normal lagi. Ya, ini cara menggabungkan sel, yaitu blok sel yang mau digabungkan. Lalu kita klik merge and center, klik. Paham ya? Oke, kalau misalkan mau membesarkan tulisan, di blok tulisan yang mau dibesarkan, di sini ada ukurannya, atau di sini A nih, increase font size. Nih, ini ngecilin, ya. Kalau mau tebal berarti bold. Ini bold. Ini tulisannya besar, ya. Di bloknya sekalian dua-duanya nih. Kalau warna tulisannya berarti yang dari A nih, font color. Nih untuk warna tulisan. Ini juga sama. Ini kalau ini ngebloknya dari sini, yang Senin Selasa Rabu nih di blok. Ini ya, ini klik tahan di blok. Dan ketika di sini A1 juga. A1. A1. Enter. Tuh, balik. Ini di blok pakai shift. Shiftnya ditahan, panah ke kanan. Terus sampai AK. Terus sampai AK. Nah, lalu klik merge and center. Oke. Nah, sama tuh PT Vipro-nya diklik lagi. Nah, shift, pakai shift aja, panah ke kanan, terus sampai AK. Oke, klik merge and center. Nah, itu biar tulisannya ini judulnya di tengah-tengah tabel gitu. Kalau mau dibesarin, berarti klik ini di blok nih, di blok sekalian ya. Nih. Belas, kecilin yang ini. Klik aja nih. Atau rubahnya dari sini sama. Bisa dari sini, bisa dari sini. Kalau besar atau tebal, bold. Fontnya berarti sini. Kan mau fontnya mau apa nih, gitu ya. Ya, bisa ya. Kalau mau warna tulisan berarti ini. Ini warna tulisan. Gitu.
Kalau ini mau dikasih warna, ngebloknya dari sini. Ini, di tengah ini. Blok, tahan. Dari sini, tahan. Warna apa? Gitu. Ya, mau tebal berarti B. Nah, mau latar belakangnya berarti ini. Gambar cat tumpah. Itu untuk warna dasar. Ya, warna dasar. Berarti kita menggunakan nih, ya, for colornya nih. Oke. Normalin lagi, berarti pakainya no fill gitu ya. Kalau misalkan nih, oh ini saya mau warna tulisannya mau dirubah, berarti gambar ini ya, font colornya klik, berarti namanya berarti hitam kan ya. Kalau ini hitam berarti tulisannya hitam. Kalau yang ini ya, untuk warnanya tinggal klik. Kalau mau normalin lagi, tapi keadaan di blok ya, keadaan masih di blok, pilihannya adalah no fill. No fill itu adalah tanpa warna. Oke, kita normalin dulu no fill. Kalau mau balikin ya. Oke. Sekarang yang di bawahnya ini kan ada keterangan rekap. Tadi rekap tulisannya begini juga sama nih. Rekap, keterangan, sakit, izin, alfa. Mau direkap nih sama, mau ngambil sama kayak di sini. Tinggal begini sama dengan sakit berarti ini kan. Klik enter. Maksudnya sama dengan ini gitu. Izin sama dengan ini, enter. Yang alfa berarti sama dengan ini, enter. Ngerekap maksudnya untuk mindahin data rekapan di bawah aja. Nih, kasih garis berarti border. Ini mau digabung berarti sama, di blok pilih merge and center. Oke, bisa ya. Jadi ini sama dengan yang ada di sini. Kalau di sini dirubah, misalkan S, ya otomatis di sini 5 ya, di sini 5. Karena sama dengan gitu kan, namanya sama dengan. Oke, misalkan tambahin I, enter, otomatis berubah juga. Oke. Nah, sekarang kita atur nih. Misalkan kita mau print gitu ya. Kita mau print. Nah, kalau mau ngeprint, kita tentukan dari sini page layout. Kita pilih kertas yang mau digunakan dulu ya, yaitu dari page layout. Lalu di sini ada size. Size itu ukuran kertas. Oh, misalkan kita punyanya itu A4 ya, berarti kita pilih nih A4. Ada, klik A4. Oke. Terus kita atur orientasinya. Kita pilih yang landscape. Ya, landscape itu horizontal. Kalau portrait berarti kan berdiri nih. Pilih yang landscape karena lebih banyak ke kanan kan. Seperti ini yang di absensi ini. Ini kan landscape. Ya, berarti ini landscape. Sini. Kalau portrait begini. Ini landscape. Oke, kita pilih yang landscape. Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita lihat. Kita lihat print previewnya. Kita print nih, dari file print. Nah, di sini. Kalau di sininya masih, coba lihat di sini ada berapa lembar? 2. Kalau misalkan 2, kalau ini kan saya kan udah di setting nih, ya. 1 di sini, 1 tuh 1 atau 1 tuh 2. Kalau misalkan mau dipaksa 1 lembar, gitu ya. Kalau mau dipaksa 1 lembar, pilih di sini. Coba klik page setup-nya, diklik. Klik page setup.
Sudah? Nah, di sini ada fit to, klik fit to, jadiin satu lembar, dipaksa satu lembar. Tadinya kan ini nih, kalau misalkan 100%, ya, kalau misalkan begini 100%, ini kan jadinya kan malah saja jadi 4 tuh, jadi 4 lembar tuh, nggak muat. Nah, biar dimuat satu lembar, caranya dari sini, page setup, fit to 1, udah oke. Otomatis nanti dia dipaksa muat satu lembar gitu ya. Fit to di sini adalah page setup, fit to. Jadi cuman kita biar muat satu lembar gimana sih gitu ya. Ya berarti di sini fit to. Otomatis dia nanti jadi, kalau saya 68% otomatis dia. Nah, tapi tulisannya nanti kecil-kecil karena kan satu lembar. Terus kelihatan di sini kok nggak ada garis-garisnya ya? Kelihatan karena kecil. Tapi kalau di print nanti ada garisnya di sini. Ada garisnya, di sini juga ada garisnya. Yang penting settingannya sudah A4, di sini landscape ya, di sini A4, di sini landscape ada nih. Page setupnya udah jadiin satu lembar. Oke. Udah, nanti kalau begitu printernya sudah siap ya. Di sini printernya merek printer apa nih? Kalau sudah terhubung online, udah tinggal klik mau di copy rangkap berapa nih. Misalkan mau di copy langsung 2 lembar, pilih 2 lembar langsung. Kalau mau 1 lembar ya 1, langsung klik aja nih print. Otomatis nanti keluar dia print print out. Oke, kalau mau balik lagi ke sini. Nah, nanti ke sini lagi. Oke, bisa ya? Oke, sementara itu dulu aja materi untuk pembuatan absensi karyawan ya. Biar nanti cara melebarkan kolom ya, cara tulisannya miring, nomor urut ya, biar urut. Nah, nanti kalau rumus-rumus untuk mencari tulisan A-nya ada berapa, S-nya berapa, itu menggunakan count if. Ya, nanti kita ada rumus-rumus lagi count if ya di soal-soal berikutnya. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.